أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan anugerah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan batin yang mananya umum sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban dan kesunahan. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah pada malam ini kita sama-sama melaksanakan rutinitas yaitu tawasul, yang mana dalam tawasul ini kita menawarkan ahli kubur kepada kita. Mudah-mudahan tawasul ini ahli kubur kepada kita diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan kita yang hadir sesuai apa yang Allah bahas dengan pahala yang beribadah dan pulang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di bulan Shawwal ini, terutama di akhir bulan Shawwal, kalau akhir bulan Shawwal, Allah menurunkan 360.000 hari. Jadi kita berupaya untuk menolak bala. Bagaimana cara dengan doa dan sholawat? Ya, kita untuk menolak bala ini, ya berbanyak sholawat di bulan Shawwal, terutama nanti terakhir di bulan Shawwal. Ya, kita insya Allah akan mengadakan acara Prabowo Kasar, ya, di mana terutama di Tanah Baru, ya, daerah-daerah pedesaan Ciawi. Mereka sudah melaksanakan tradisi ini turun-turun, ya. Bukan bid'ah, ya, ada yang kami bid'ah, tidak ada yang betul, ya. Kita ikhtiar saja. Coba lihat di mana-mana banyak musibah. Kemarin di Rusia, di Cina, ya, di negara-negara lain banyak musibah, ya. Kita apa salahnya kita menghantar, kita mencegah balik dengan sholawat dan doa, ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, as-sholawatu tarfa'u mayyita as-suri. Rasulullah SAW itu bisa mencegah mati suruh iman. Itu musibah, ya. Mati suruh iman itu musibah yang sangat besar bagi seseorang Islam yang beriman. Akhirnya matinya suruh iman itu musibah yang paling besar. Dia keluar keimanannya yang dianggap sepele, ya. Jadi mati suruh iman itu mati yang sangat mengenaskan, sia-sia, hidupnya sia-sia. Maka kita harus berdoa, ya, dengan supaya kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, ya. Allahumma rzuqna jami'an husnul khotimah, ya. Kita minta semuanya, bukan sendiri saja. Semua yang ikut sholat berjamaah, keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita, supaya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya. Allahumma rzuqna jami'an husnul khotimah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Wa la taqdim alaina husnul khotimah. Dan jangan sampai kami semua mati suruh khotimah. Jadi jangan pelit kita mendoakan orang lain, ya, di samping kita husnul khotimah, dan juga mendoakan semuanya jemaah jangan sampai ada yang mati suruh khotimah. Ini mati yang sangat luar biasa mengerikannya, ya, amal ibadahnya sia-sia. Oleh karena itu perbanyak ucapan Allah yang sering kita baca di akhir, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya. Insya Allah orang yang sering baca itu, ya, setan merasa menyesal, yang menggoda orang tersebut. Yang minta husnul khotimah pada
dalam kitab tersebut diterangkan barang siapa yang membaca 3 kali maka Allah ridho. Kalau Allah ridho berarti sesuatu di antaranya raditu billahi robba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Barang siapa membaca 3 kali maka dijamin Allah ridho. Kalau Allah ridho maka akan mendapatkan husnul khotimah. Ya. Raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhan. Ini pernyataan yang luar biasa. Wa bil islam dinan, dan aku ridho Islam sebagai agama. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul, dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai rasul. Nah, nabi dan rasul, sehingga anak di madrasah sudah lama sengaja sejak kecil belajar kalimat tersebut, sehingga sudah terbiasa dibaca sampai dewasa, dan mudah-mudahan mereka pun akan mengamalkan doa yang tadi sehingga mereka kuat keimanannya. Ya, Allah sebagai Tuhan, ridho Allah sebagai Tuhan, ya, ridho agama Islam sebagai agama, dan aku ridho bahwa Nabi Muhammad sallallahu sebagai nabi dan utusan Allah. Ya, ini biasa. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sadaqatu sirri tudfi'u qadara wa sadaqatu al-aliyati junnatun minan. Ya. Rasulullah sadaqatu sirri tudfi'u qadara rabbi. Ya. Sedekah dengan rahasia akan meredam murkanya Allah. Ya. Wa sadaqatul 'aliyati junnatun minan. Dan sedekah secara terang-terangan ini merupakan benteng daripada api neraka, penghalang benteng atau tameng daripada api neraka. Ya. Jadi sedekah itu bisa secara rahasia, bisa terang-terangan. Yang penting niatnya kita bersedekah. Ya. Kalau kita niat bersedekah dengan baik, walaupun terang-terangan ada masalah, ya, daripada misalnya hatinya nggak ikhlas, dia sembunyi-sembunyi tapi diungkit kepada orang lain, sama sekarang tidak ada yang tahu, gitu kan? Itu berarti dia gitu kan? Ya. Jadi yang penting niat kita sedekah untuk supaya orang kita nanti di akhirat, terutama ya Allah. Seseorang itu bernaung di naungan sedekahnya pada hari kiamat. Yang pada masa seseorang itu bernaung dengan naungan sedekahnya. Sehingga banyak orang yang media itu pengen dijadikan tempat untuk menyelesaikan ini. Bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, tapi untuk bisa bersedekah walaupun hanya 1 menit dijadikan kembali. Mereka bercita-cita ingin sholat. Kenapa? Apa sedekah itu? Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tasuddu sab'ina baba minas suhi. Ya, Rasulullah sedekah itu bisa menutup ya 70 pintu daripada kejelekan, di antaranya yaitu mati sulul. Ya. Jadi sedekah itu bisa menutup 70 pintu dari segala macam kejelekan, di antaranya kematian, kerampokan, kecelakaan, dan sebagainya. Puncaknya sulul khotimah yang paling kita memberikan di sulul khotimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau syi'ta qadim fa illa tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Ya. Rasulullah bersabda, ittaqun nar, takutlah kalian dengan api neraka. Walau syi'ta qadim, walaupun dengan sedekah 1 potong kurma, 1 orang bagi 2, ya. Fa illa tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Apabila engkau tidak punya, ya, maka bi kalimatin thayyibatin, ya, dengan suatu ucapan yang baik. Apabila tidak punya hak untuk bersedekah, maka berbicara, berkata dengan baik. Wa qala sallallahu addu'a mukhul ibadah. Rasulullah bersabda, doa itu merupakan intisari ibadah. Ya,
sholat itu dengan apa? Dari mulai takbir sampai salat itu dengan apa? Ya. Wa qala ta'ala inna Allah ta'ala yuhibbul muttaqina fi du'a. Rasulullah sesungguhnya Allah sangat senang kepada orang yang serius di dalam doa, serius, ya tidak malu, ya tidak kosong, doa serius, ya minta supaya benar-benar diberikan istiqomah dalam beribadah, ya. Jadi doa benar-benar mantap. Dia tahu ini doanya akan diterima oleh Allah, ya, sehingga Allah senang kepada orang yang serius di dalam doa, ya. Wa qala sallallahu laisa syai'un aqrab 'ala Allah ta'ala min ad-du'a. Rasulullah tiada sesuatu yang paling mulia di hadapan Allah, ya, melainkan daripada doa. Tidak ada sesuatu pun yang paling mulia di hadapan Allah daripada doa. Sehingga Allah senang pada orang yang sering berdoa, ya, meminta kepada Allah. Allah senang dibandingkan kepada seorang yang minta orang lain itu akan merasa reseh juga, ya, tidak terus. Tapi Allah senang pada orang yang selalu meminta. Makin banyak meminta, Allah makin senang. Diijabah atau tidaknya itu terserah Allah. Yang penting kita mudah-mudahan.